Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai diri kita dengan baik dalam pergaulan kita, dalam kita berkomunikasi dengan siapapun. Kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik dalam situasi yang buruk sekalipun. Kebanyakan dari kita tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa menguasai diri dalam situasi yang sulit, situasi yang buruk. Apa yang terjadi ketika dalam keadaan yang buruk, dalam kondisi yang tidak enak, kita nggak bisa mengendalikan diri dan kita ngambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu biasanya bukan malah baik, malah keadaannya tambah runyam, tambah ruwet. Banyak orang ketika terjadi perseteruan atau konflik dengan orang lain, tidak bisa mengendalikan dirinya, yang terjadi adalah marah dan pingin berkata-kata yang tidak senonoh, tidak wajar, kata-kata yang nyakiti dan melukai. Bukan masalahnya selesai, justru masalah akan berbelit-belit, masalah akan tambah ruwet, masalah nggak akan terselesaikan. Kita setelah ngerti firman Tuhan, kita harus jagain hati kita dengan baik, kita harus kuasain diri dengan baik. Jangan sampai kita terjebak di dalam kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita akhirnya berbuat dosa dan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Imamat pasal yang ke-19, ayat yang ke-17. Janganlah engkau membenci saudaramu. Bapak Ibu, seringkali hati kita diperhadapkan dengan situasi atau suasana yang tidak enak dengan orang lain. Ketika terjadi perselisihan, keributan, silang pendapat dan lain sebagainya, kalau kita nggak bisa memutuskan hati kita dengan tepat, akhirnya kita marah. Ketika marah, lama-lama jengkel, benci, dan ujungnya menimbulkan sakit hati dan dendam. Makanya jangan sampai kita membenci saudara kita. Membenci saudara termasuk saudara yang menjengkelkan loh. Termasuk saudara yang menipu kita. Mungkin pasanganmu, mungkin anakmu, suamimu, orang tuamu, atau siapapun juga lah orangnya. Jangan pernah ada dalam hati kita itu kata benci. Karena kata benci ini, rasa benci ini munculnya dimulai dengan karena ketidaksepahaman, atau kata-kata yang menyakitkan, atau perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, berselisih paham, dan banyak hal yang lainnya. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita harus menguasai diri. Kalau sampai hati kita ini penuh dengan kebencian, apa yang terjadi? Kita akhirnya jatuh dalam dosa. Jangan kau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Jangan kau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kadang ya, kita nggak kenal orang, kita nggak kenal pendeta, atau kita nggak kenal tokoh tertentu. Tapi karena kita baca berita, akhirnya kita kesel, akhirnya kita jengkel, akhirnya kita benci. Sebenarnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita seringkali termakan isu, termakan berita, termakan perkataan, dan akhirnya kita ikut membenci orang lain. Yang rugi dirimu sendiri, karena sebenarnya engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena orang tersebut. Berapa banyak orang yang dikecewakan atau disakitin, atau pernah kepahitan dengan seseorang, atau pernah mengatai seseorang, atau memperlakukan buruk orang lain, dan akhirnya marah, kesel, dan dendam, akhirnya benci. Kalau engkau nggak bisa melepaskan pengampunan, kalau engkau nggak bisa mengasihi sesamamu, engkau nggak bisa berterus terang ngomong apa adanya, dan kita selesaikan masalah ini dengan baik, akhirnya kamu simpen dalam hati. Ujungnya kamu jatuh dalam dosa, padahal orang yang kamu benci bisa dia bertobat dan sadar diri dan balik sama Tuhan. Hati-hati dengan hal seperti ini. Kadang kita membenci pendeta yang ini, pendeta yang itu, karena kita kebaca berita, kebaca isu ini dan itu, akhirnya kita nggak suka, kita timbul rasa benci, rasa jengkel. Bisa saja jadi orang yang kamu benci dia malah bertobat, ketemu Tuhan, kamu yang membenci malah kehilangan keselamatan. Hati-hati dalam hal ini, karena kebencian itu mendatangkan dosa dalam diri kita. Kita tidak boleh, Alkitab katakan loh, kita suruh mengampuni orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi orang yang melukai kita. Kita harus belajar mendoakan orang-orang yang menyakitin hati kita. Bukan untuk membenci, bukan untuk marah, atau mungkin balas dendam. Tidak boleh hal ini terjadi dalam diri kita. Kita harus sadar diri dan bertobat. Sekarang kita akan lihat di 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 9-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, Bapak Ibu engkau bisa berkata, wah, aku ini orang gereja, aku ini pelayanan, aku ini hamba Tuhan, aku ini pendeta, aku ini diaken, aku ini di majelis, aku ini worship leader, aku jemaat yang baik, tidak melakukan apapun juga, melakukan hal yang najis dan kotor. Tetapi kalau kamu simpan kebencian dengan saudaramu,
detik itu juga ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang loh. Kalau kamu masih taruh kebencian dengan siapapun orangnya, kamu bukan di dalam terang, kamu di dalam kegelapan. Kamu mati dengan kebencian, kamu akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berapa banyak orang hari ini membenci orang lain karena perlakuan di masa lalu yang menyakitkan dia. Ada anak yang kepahitan dengan orang tuanya, membenci begitu rupa karena pernah dilecehkan, pernah dibuang, pernah nggak diingini lahir, dan lain sebagainya. Ada orang membenci pendetanya, ada yang membenci hamba Tuhan, ada orang membenci sesama jemaat, ada yang membenci bosnya, membenci orang tuanya. Dengerin baik-baik. Kalau hari ini di dalam hatimu, kamu ngomong, aku ini anak Tuhan, aku ini rajin ibadah, tetapi di dalam hatimu kamu benci, kamu hari ini berada di dalam kegelapan loh. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Kalau kamu mengasihi saudaramu, termasuk saudara yang menjengkelkan, termasuk saudara yang menyebalkan, kamu berada di dalam terang. Di dalam dia tidak ada penyesatan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu, dengan dengerin apa yang saya sampaikan ini enak. Tapi waktu engkau praktek untuk melepaskan pengampunan, waktu kamu praktek untuk memaafkan, kamu praktek untuk mendoakan, mengasihi orang-orang yang menjengkelkan, orang yang bencekno, orang yang pernah menghianati dan lain sebagainya, itu tidak mudah. Tapi ketika engkau lakukan bagianmu di dalam Tuhan untuk mengasihi, nanti sisanya Tuhan yang kerja. Nah, waktu kita untuk melepaskan pengampunan, kita mau melepaskan kasih kita kepada orang-orang yang menyakitin kita, itu tidak mudah, itu tidak gampang. Tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Nanti sisanya Tuhan yang berikan kemampuan dan kekuatan. Nah, kita lakukan bagian kita, sisanya Tuhan yang akan bekerja. Sisanya Tuhan yang akan beracara. Sisanya Tuhan yang akan bawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi nggak semua orang suka mengampuni, nggak semua orang suka mengasihi, nggak semua orang suka minta maaf. Berat rasanya, apalagi orang yang sombong, orang egonya tinggi, orang harga dirinya merasa paling tinggi dan suka merendahkan orang yang untuk minta maaf. Berat sekali loh. Tapi ketika engkau belajar melepaskan kata maaf dengan orang-orang yang menjengkelkan, kamu sebenarnya mengasihi dia. Kata kasih adalah yang tepat adalah mengasihi orang-orang yang layak dikasihi. Seperti kita ini. Kita ini sebenarnya kan orang bejat, orang rusak, orang yang jahat, orang berdosa. Kita nggak layak terima kasih. Justru karena kita melakukan dosa yang bejat dan jahat itu, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengasihi kita. Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Saya udah pernah bahas nih. Dalam perumpamaan yang lain, dalam judul khotbah yang lain, ada seorang hamba yang menghutang sama tuannya, nilainya nggak seberapa, dia diampuni oleh tuannya. Tetapi ada orang yang berhutang sama dia, hutangnya nggak gede, lebih kecil dari hutangnya kepada tuannya itu. Ternyata dia dipukulin, dibenci. Dia yang punya hutang gede sekali dengan tuannya malah diampuni. Nggak taunya orang yang berhutang sama dia nggak ampuni, malah dipukulin sampai mati. Nah, orang-orang kayak begini adalah orang jahat. Bapak Ibu, meski sadarin kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita dulu pernah berdosa, bikin kesalahan, bikin pelanggaran. Kita ini nggak ada nilainya apa-apa loh. Kebaikan kita ini seperti kain kotor kok. Nggak ada gunanya sama sekali Bapak Ibu. Tapi karena kasih karunia Yesus Kristus, kita dikuduskan, kita disucikan, kita diselamatkan, dan sampai hari ini kita menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Makanya kalau ada orang yang menyakitin kita, melukai kita, kita harus belajar melepaskan pengampunan. Harus suka tidak suka kita harus melepaskan pengampunan. Itu caranya Tuhan. Waktu kita belajar mengasihi, melepaskan pengampunan, sebenarnya kita menaklukkan diri kita. Tapi kalau kita ini tetap taruh kebencian dengan siapapun orangnya, sebenarnya kamu hidup dalam kegelapan. Tidak peduli kamu rajin ibadah, tidak peduli kamu pelayanan, tidak peduli kamu suka nginjil. Tapi kalau kamu benci, taruh kebencian di dalam hatimu dengan siapapun juga, hari ini kamu masih di dalam kegelapan. Hari ini kamu dipanggil Tuhan, hilang keselamatanmu. Kamu akan mati dalam kekekalan loh. Makanya beresin hatimu. Jangan sampai simpan kebencian dalam hatimu. Jangan simpan rasa jengkel. Apalagi orang-orang yang dikecewakan itu. Rasa kecewa yang tanpa diselesaikan, kekecewaan yang berlarut-larut, ujungnya menjadi kebencian dan dendam, dan ujungnya membunuh.
Kalau engkau tidak bisa melepaskan pengampunan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kacau, tambah ruwet, tambah berantakan, engkau akan menikmati kasih karunia Tuhan. Di 1 Yohanes pasal yang ketiga 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kamu nggak perlu racunin, kamu nggak perlu panah, kamu nggak perlu tembak, kamu nggak perlu bunuh pakai parang, pakai keris, pakai bom. Tapi cukup kamu dengan membenci, sebenarnya kamu menjadi seorang pembunuh. Bayangin. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu alias binasa. Hari ini untuk orang-orang yang simpan kepahitan, simpan benci, simpan dendam, tidak bisa mengampuni, datang sama Tuhan. Minta kelepasan yang datangnya dari Tuhan. Kalau engkau terlalu pahit dan benci, pertemuin hamba Tuhan. Perlu konseling. Bapak Ibu bisa DM, Bapak Ibu bisa send messenger. Kita mau bantu Bapak Ibu yang kepahitan, yang sakit hati, yang hidup dalam kebencian, engkau mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu biasanya orang yang hidup dengan kebencian, mulutnya tajam, kata-katanya nyakitin, pikirannya ngawur, cara pandangnya rusak. Dia gampang sensitif, kadang ada yang bawelnya bukan main, suka merendahkan. Ini orang-orang yang kepahitan. Biasanya orang yang kepahitan dia akan maitin orang lain. Dia akan cenderung melukai orang lain. Orang yang luka itu biasanya dia terus terluka dan tanpa sadar lukanya semakin parah dan semakin membusuk, dan dia nggak akan diam, dia akan juga menyakitin orang-orang yang di sekitarnya. Sadarin itu. Kalau hari ini sikapmu nih bencekno, ngeselin terhadap orang lain, perkataanmu kuatusnya bukan main, sadis, ngomong jelek terus, ngomong negatif terus, dicek tuh di dalam hatimu, jangan-jangan ada kecewaan, jangan-jangan ada kebencian ini. Saya perhatikan ada orang-orang yang posting di media sosial, ketahuan kok hatinya seperti apa, ketahuan dari apa yang ditulis, apa yang diposting, apa yang dikatakan. Bukankah yang kita posting, bukankah apa yang kita katakan keluar dari hati kita? Kalau hati kita isinya firman, kalau hati kita isinya kebenaran, yang keluar pun juga akan kebenaran. Tapi kalau hatimu penuh dengan kepahitan, penuh luka, masa lalu yang belum sembuh, penuh kekecewaan, dendam, benci, jengkel, marah, yang keluar pun adalah kata-kata yang bukan membangun, tapi kata-kata yang menyakitkan. Kadang orang-orang begini ini biasanya merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berkenan, merasa dirinya paling ngerti Tuhan sendiri dan hidupin firman. Padahal dari kelakuan, dari tindakannya, dari sikapnya, jauh sekali. Orang-orang ini biasanya nyakitin dan ngelukai, nyakitin orang lain, bertindak semaunya sendiri. Bapak Ibu, ada orang-orang yang terluka hari ini. Ada orang-orang yang rasanya susah sekali melepaskan pengampunan dengan siapapun. Hari ini datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta dikuduskan, minta disucikan, minta hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika engkau berjalan dalam kemenangan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau akan menikmati kedahsyatan yang datangnya dari Tuhan. Kalau engkau masih hidup dalam kebencian, engkau masih hidup di dalam dosa, perlu pengampunan Tuhan. Ada orang yang tinggal dengan orang tuanya penuh dengan kepahitan. Ada orang yang mungkin nggak tinggal di Indonesia, mungkin tinggal di luar negeri. Hatimu terlalu pahit sekali. Karena pernah disakitin, pernah dianatin, pernah dilukai. Dengerin baik-baik, engkau harus belajar melepaskan pengampunan. Sekalipun engkau rajin ibadah, kalau engkau nggak melepaskan pengampunan, engkau hidup di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Wah, ini orang yang rajin ibadah ini. Ini orang yang pelayanan mungkin. Ini orang rajin datang ke gereja, jadi donatur gereja. Tetapi, dan ia membenci saudaranya. Ngaku orang mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya. Ini tidak bisa. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Oh, maka ia adalah pendusta. Itu adalah pembohong itu. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Yang kelihatan di depan mata kita aja nggak bisa mengasihi. Ini ada istri-istri yang kepahitan dengan kelakuannya suami karena sering selingkuh terus. Terus kamu bilang datang ke gereja, datang ke persekutuan doa, datang ke menara doa, atau kamu bilang mencintai Tuhan. Oh, kamu dengan suamimu masih kesel, masih jengkel, masih kepahitan, kamu bisa mengasihi Tuhan. Penipu kamu pendusta kamu. Mau nggak mau kau harus berdoa sama Tuhan, melepaskan pengampunan dulu. Sesakit apapun. Bapak Ibu, firman yang saya sampaikan hari ini tidak mudah sekali dilakukan. Tapi engkau perlu Roh Kudus untuk melakukannya. Engkau perlu kekuatan untuk melakukannya. Kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri. Kita lakukan bagian kita, sisanya nanti Tuhan akan memulihkan. Sisanya Tuhan yang akan bekerja. Belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang nyakitin dan melukai. Ini orang-orang yang dikhianati, orang yang dilukai oleh suaminya,
orang yang ditinggal selingkuh, orang yang diceraikan dan lain sebagainya. Belajar melepaskan pengampunan. Hari ini harus melepaskan pengampunan. Kamu ngomong mencintai Tuhan, tapi kamu membenci orang yang kelihatan di depan matamu, kamu penipu. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau sama orang yang di depan kita nggak bisa mengasihi. Bukankah hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini paralel, ini kembar siam nih hukum ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita disuruh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, artinya kita tidak boleh menyimpan kebencian. Bagaimana mungkin kita ini satu tubuh? Kita ini adalah tubuhnya Kristus loh. Ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang perut dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita punya satu tubuh, kita nggak suka tangan kita? Ya udah, aku nggak suka tangan ini, gue potong aja. Ini nggak normal itu. Justru karena kita satu tubuh ini saling melengkapi. Kalau ada orang yang menjengkelkan, kita yang sabar bisa melengkapinya. Makanya kita harus ngerti kebenaran dan kita harus bisa ngambil keputusan dengan tepat. Jangan sampai keputusan kita malah menjerumuskan kita dan membuat kita hidup di dalam dosa. Belajar menaklukkan diri kita. Bapak Ibu, kalau kita semakin mencintai Tuhan, tentunya engkau semakin mengasihi pasanganmu. Tidak mungkin orang ngaku mencintai Tuhan tapi nggak mengasihi pasangannya. Tidak mungkin, mustahil, dia adalah penipu. Semakin kamu mencintai Tuhan, kamu akan semakin mengasihi pasanganmu. Semakin kamu mengasihi pasanganmu, semakin kamu ngerti dan kamu pasti mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh. Makanya ini paralel nih, hukum pertama dan hukum yang kedua. Kembar siam tidak bisa dipisahkan. Makanya koreksi hati hari ini. Koreksi hatimu hari ini. Pak, saya terlalu sakit, Pak. Pak, selalu dikecewakan. Saya juga pernah dikecewakan. Saya pernah ditipu. Saya pernah dibohongin. Saya pernah diperlakukan buruk dan lain sebagainya. Saya nggak pernah balas. Saya jagain hati saya. Saya harus bersikap benar sesuai apa yang Tuhan mau. Jangan sampai saya ngambil keputusan yang salah dan ujungnya saya berbuat dosa. Yang rugi saya. Ngurang-ngurangin urapan. Buat apa? Lebih baik saya melakukan bagian saya untuk hidup benar dan mengasihi Tuhan, melakukan firman sekalipun itu sakit buat daging. Tapi saya melakukan karena saya mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya harus belajar mengasihi orang-orang yang menyebalkan. Saya harus belajar mengasihi orang yang pernah menipu, membohongin saya. Saya harus mengasihi orang-orang yang memperlakukan buruk. Saya harus mendoakan mereka. Memang daging rasanya tidak enak. Karena di dalam daging rasanya pingin balas. Karena daging ini selalu nggak mau nurut sama firman. Tapi kita harus paksa daging ini nurut sama firman. Jiwamu juga harus nurut sama firman. Perasaanmu nurut sama firman. Pikiranmu nurut sama firman. Semakin kamu menaklukkannya kepada firman, semakin kamu bisa ngambil keputusan yang tepat di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, pembalasan itu haknya Tuhan. Bagian kita mendoakan. Kalau Yesus sendiri ngajarin kepada orang yang membenci kita, kita suruh memberkati dan suruh mendoakan. Itu kita lakukan. Sisanya Tuhan yang kerja. Nanti kita akan lihat pertolongan, kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Di Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Ini seterumu ini. Musuhmu ini kelihatan dia lapar. Dia kelihatan dia kekurangan. Jangan malah disorakin, malah disyukuri. Doakan. Kasih dia. Bahkan beri dia roti, kirim makanan. Makanan yang dia suka kalau bisa. Kita belajar membayar harga. Dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum. Artinya apa? Ada orang yang pernah berbuat jahat sama kita. Kita harus tetap lakukan yang terbaik kok. Nanti lihat apa yang Tuhan kerjakan. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Kita akan terima upah kita kok. Tidak perlu kita ini ngotot untuk membalas. Tidak perlu kita ini ngotot untuk mukulin orang, maki orang, menjelekkan orang, merendahkan orang. Tidak perlu. Bagian kita adalah lakukan bagian sesuai dengan firman, sisanya Tuhan yang bekerja. Ketika Tuhan yang bekerja, kita akan justru dapat upah yang datangnya dari Tuhan. Saya ini pernah diperlakukan buruk orang lain. Saya juga pernah ngajarin orang lain ketika diperlakukan buruk. Saya bilang, samperin, beliin makanan yang dia suka. Tidak mudah itu. Ada orang yang dibenci oleh mertuanya. Saya bilang, datengin mertuamu, kasih, beliin makanan, beli apapun yang dia suka. Lakukan yang terbaik. Dia nolak, Pak. Lakukan yang terbaik terus. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Bapak Ibu, berapa banyak ketika orang alami seperti ini? Ketika orang yang membenci kita, memusuhin kita,
kita nggak musuhin, tapi kita kasih, tapi kita bersikap baik, apa yang terjadi? Itu orang tambah baik sama kita. Itu loh hebatnya Tuhan kita. Dia bisa ubah hati orang yang dulunya membenci, orang yang menyebalkan, sekarang bisa mengasihi kita. Bagian kita itu melakukan yang Tuhan mau. Dan ketika kita mau paksakan diri kita melakukan apa yang Tuhan mau, dagingmu selalu teriak. Dagingmu selalu berontak. Tapi ketika engkau melakukannya, sekalipun itu sakit, di ujungnya engkau akan melihat sesuatu yang ilahi. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Makanya kalau ada orang menyakitin, senyumin saja. Ada orang memaki, orang menjelekkan, enggak usah tanggepin. Apalagi ada orang komentar buruk, enggak usah tanggepin. Saya sering kali dikomentarin buruk sama orang di media sosial. Kalau saya peringatin enggak bisa, ya tak blokir, beres kan. Saya enggak mau mikirin perkataan orang yang buruk-buruk buat apa. Dan saya juga nggak terlalu peduli dengan perkataan buruk orang lain, karena hidup saya ditentukan bukan karena perkataan orang lain. Hidup saya ditentukan oleh perkataan Tuhan kok. Hidup saya ditentukan oleh janji Tuhan. Ngapain saya mesti pusing dengan orang lain? Saya meski pusing untuk melakukan firman Tuhan kok. Saya harus paksa diri saya untuk melakukan kebenaran. Dengan saya belajar melakukan kebenaran, saya akan melihat pertolongan dan kedahsyatan Tuhan kok. Bapak Ibu, kalau engkau masih simpan kebencian hari ini, belajar melepaskan pengampunan. Dulu saya pernah khotbahkan ini, rumus mengampuni itu. Bapak Ibu bisa cari di YouTube itu khotbahnya. Belajar mengampuni. Karena kita setiap hari selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang seringkali membuat kita sakit hati, membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita terluka. Dan seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan. Kita nggak bisa atur mulut orang, tapi kita bisa atur hati kita sendiri, kita bisa atur mulut kita sendiri, kita bisa atur sikap kita. Belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau hidup dalam kebencian, ujung dari kehidupanmu akan binasa. Akan binasa. Tidak peduli berapa rajinnya kamu ke gereja. Tidak peduli berapa banyak kamu udah kasih sumbangan ke gereja. Tapi kalau hatimu penuh kedengkian, penuh luka, penuh kepahitan, hidupmu ujungnya akan binasa. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk melepaskan pengampun, untuk mengasihi orang-orang yang gak layak dikasihi. Kita pun dulu orang yang gak layak dikasihi, tapi Yesus mati, rela mati, dan sekarang Dia mengampuni kita, kita diangkat jadi anaknya, kita jadi ahli warisnya. Belajar hidup benar, belajar hidup takut akan Tuhan, belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka perjalanan hidupmu akan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini tidak mudah, tapi ketika engkau mengambil keputusan untuk melakukannya, engkau akan menikmati yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Engkau akan menikmati kebajikan, engkau akan menikmati kemurahan, engkau akan menikmati promosi dan pengakuan yang datangnya dari Tuhan. Hal-hal yang baik, hal yang dahsyat. Saya percaya, setiap orang yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Jangan mau buang jangan mau simpen sampah. Buang sampah itu dalam hatimu. Buang semua sampah. Kepahitan, kebencian, dendam. Kalau sampah kamu simpen, ujungnya itu akan mendatangkan sakit, penyakit, dan marabaya. Hari ini, belajar melepaskan pengampunan. Belajar mengasihi orang-orang yang membenci kita. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih. Buat firman-Mu kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Mereka diberkati, dijamah dan diurapin Tuhan. Ngalami kemenangan. Hidup dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan.
Nggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Nggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia.
Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.